Ya, seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih setia dengan channel Porang Indonesia. Oke, di kesempatan pagi yang agak mendung ini ya, kita akan membahas masih seputar budidaya porang ya. Kita lihat kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Yang di belakang saya ini ya, ini kita lihat ini tanaman porang. Ini saya tanam ini dari benih katak ya. Ini dari benih katak yang ukurannya saya kenalkan dulu, ukurannya itu 100 sampai 200 up. Seperti ini. Ini juga saya jelaskan juga, ini tanpa memakai apa ya, untuk perangsang daun, tidak. Ini sama sekali tidak pakai disemprot untuk merangsang daun, untuk pertumbuhan daun biar hijau, tidak begitu. Ini saya tanam dengan pupuk kandang. Yang di tanah sebelum ditanam itu saya tanam ini pakai pupuk kandang. Tanahnya saya campur pupuk kandang. Oke, ini saya tanam memakai pupuk kandang yang sudah saya fermentasi ya. Jadi sebelum saya tanam tanahnya kita olah dulu, kita maksimalkan dulu, baru kita tabur pupuk yang sudah difermentasi. Begitu kawanku, ini saya tanam bulan November tahun 2020 ya. Sekarang sudah bulan Februari tahun 2021. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang tanaman porang, yaitu budidaya porang. Kalau cara begini bisa hancur, bisa rugi, bisa bangkrut. Karena apa? Saya lihat ada di petani, dia belum memahami tentang pupuk untuk pertumbuhan daun, hasilnya malah wah parah kacau. Daunnya kuning semua, kuning semua. Oke, kita lihat liputannya seperti ini kawanku ya. Kita lihat monggo seperti ini. Ini salah satu dari kebun petani. Kita lihat ini liputannya. Seperti ini kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Jadi untuk pemakaian pupuk organik cair dengan harapan biar hijau daun, kalau kelebihan dosis hasilnya juga seperti ini, daunnya kuning-kuning. Nah ini. Jadi semuanya itu buat contoh, buat pengalaman kita ya yang budidaya porang ya. Seperti ini. Seperti ini kawanku. Ini akibat dari pemakaian obat POC ya, pupuk organik cair yang berlebihan dengan harapan supaya cepat hijau. Justru akan menimbulkan seperti kena bakteri seperti ini. Dia kuning-kuning, layu, seperti ini kawanku. Porangnya seperti ini, layu. Nah, seperti itu tadi kawanku. Itu tadi daunnya bisa kuning-kuning semua itu akibat apa? Akibat kelebihan pupuk apa ya, pupuk organik cair katanya yang disemprot. Di situ saya tidak mau menyebutkan mereknya ya, maaf ya. Jadi dengan saya tanya begini, harapannya petani ya, karena dia baru memulai, tapi dia tidak tanya-tanya yang lain dulu bagaimana cara pemupukannya. Tapi gini, dia budidaya porang itu dengan harapan pasti biar apa, tanamannya itu subur, biar daunnya hijau. Tapi kelebihan 1 minggu itu disemprotnya 3 kali tebal. Entah itu benar apa atau enggak, tapi saya tanya seperti itu. Disemprot pakai pupuk untuk menghijaukan daun, pemakaiannya itu tebal sekali katanya ya, biar kenyang ya toh. Dengan harapan biar kenyang. Siapa sih yang ingin tanamannya hancur rusak seperti itu? Pasti kan tidak ingin begitu. Jadi kita budidaya porang itu nggak usah neko-neko ya, pupuknya nggak usah neko-neko. Ini seperti saya sendiri seperti ini, tidak pakai pupuk untuk menghijaukan daun itu tidak, karena zaman sekarang sudah maju, zaman sekarang sudah modern, banyak inovasi ya untuk apa, yang apa, pupuk apapun untuk membesarkan
batang, untuk menghijaukan daun. Tapi kalau tidak paham cara pemakainya ya seperti itu tadi ya. Seperti itu tadi, daunnya kuning-kuning semua. Jadi bukannya hijau malah kuning semua seperti sudah mau ripah, sudah mau tua, begitu kawanku. Oke ya kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, untuk para pemula saya maaf sekali. Saya sarankan, saya hanya bisa menyarankan untuk pemakaian pupuk daun ataupun pupuk untuk batang. Jadi kalau saya sendiri, saya sarankan kalau nyemprotnya itu jangan terlalu tebal. Jangan semprotannya itu diam gitu, akan tebal kan, dengan harapan bisa subur sekali, tapi justru malah mati, tanamannya malah mati begitu. Jadi mohon hati-hati sekali kalau pakai pupuk, itu pupuk yang benar. Maksud saya ya, kalau disemprot pakai pupuk seperti itu saat gitu saja. Jadi sambil jalan gitu saat, jangan tebal-tebal. Kalau tebal-tebal hasilnya seperti itu tadi kawanku ya. Oke ya kawanku, sedulurku petani porang yang bagi pemula ya. Sebenarnya budidaya porang itu tidak sulit kok. Tidak sulit. Kalau tanahnya belum gembur ya kita olah dulu, kita gemburkan. Setelah itu kita tanam di musim yang tepat ya. Musim tepat itu budidaya porang itu ya, kita tanam itu bulan 10 ya. Bulan 10 11 itu budidaya porang kita tanam, itu sudah musim yang tepat. Karena porang itu jenis umbi-umbian ya. Kalau orang kita bilang itu polo pendem, seperti ini. Polo pendem itu dia akan tunas ataupun waktu penanaman itu pas musim penghujan, begitu kawanku ya. Oke kawanku ya, banyak pemula yang masih bertanya apa sih manfaat porang itu ya. Porang adalah tanaman jenis umbi-umbian. Dia sebangsa dengan suwek, walur, dan iles-iles. Hanya porang yang mengeluarkan katak seperti ini untuk bibit musim yang akan datang, begitu kawanku. Jadi manfaat umbi porang adalah kita manfaatkan umbinya ya. Umbi itu yang di bawah ya, yang di bawah empol. Umbi itu yang di sini, yang di bawah sini ada umbi namanya umbi porang. Nah, inilah yang akan kita panen nanti di saat mendekati musim kemarau, yang akan kita panen umbinya. Kita kirim ke pabrik ya. Kalau di pabrik itu akan diolah menjadi chip kering. Setelah menjadi chip kering nanti akan diolah lagi menjadi tepung ya, namanya tepung konjak. Itulah yang akan diekspor ke luar negeri untuk dibuat menjadi bahan makanan seperti mie, shirataki, beras, kosmetik, jelly, lem, dan lain sebagainya. Begitu kawanku, para pemula yang masih penasaran apa itu manfaat umbi porang, begitu ya. Jadi yang dimanfaatkan umbinya, begitu kawanku. Untuk kali ini, video kali ini yang saya ambil adalah kalau cara budidaya porang seperti ini bisa hancur ya, seperti video sebelumnya tadi ya. Itu daunnya kuning semua, kuning sudah mau ripah gitu ya, kuning sudah mau ripah. Ternyata itu pemakaian pupuk, untuk pupuk cair, untuk pupuk daun berlebihan, begitu. Ini juga enggak semuanya hijau daunnya, begitu kanku. Ini juga ada salah satu pohon ini seperti ini kena embun racun ya, kena embun racun seperti ini. Enggak semua. Waktu itu bulan Desember juga sudah pernah kena embun racun juga. Tapi hanya satu pohon kita lihat seperti ini. Hanya beberapa lah, ada lah. Nah, seperti ini embun racun. Ini tidak saya obati ya, saya biarkan. Nanti akan kering dia begitu. Jadi kawanku ya, untuk budidaya porang itu tidak usah neko-neko. Cukup tanahnya kita olah ya. Kalau belum gembur kita olah dulu, kita buat gembur. Setelah itu kita kasih pupuk dasar ya, pupuk dasar. Nah, nanti bulan 10 itu sudah kita tanam. Untuk musim penghujan yang pertama itu kita tanam, sudah begitu. Tidak neko-neko, tidak pakai pupuk untuk penghijau daun. Ini sudah daunnya sudah hijau sendiri tanpa ada pupuk untuk yang di atas ya, tanpa ada pupuk lewat atas. Ini lewat bawah saja pupuknya, yaitu pupuk kandang yang saya fermentasi real, begitu kawanku ya. Oke kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia,
Jadi tanam porang itu sebenarnya simpel, tidak sulit, tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau kita jalani dengan tekun, pupuk dan obatnya tidak neko-neko, tidak macam-macam, hasilnya juga seperti ini. Punya saya sendiri seperti ini pupuk juga tidak neko-neko. Kita lihat seperti ini ya. Ini pupuknya tidak neko-neko, cukup ini pupuk kandang yang saya fermentasi, sudah cukup buat saya. Hasilnya seperti ini, begitu ya. Ini nanti akan kita panen itu 2 musim ataupun 3 musim lebih bagus ya. Artinya 2 tahun 3 tahun itu lebih bagus, biar umbinya besar dulu. Dan kataknya ini sudah mengeluarkan katak juga. Ini yang akan kita buat bibit untuk musim yang akan datang. Begitu kawanku. Kesimpulannya begini kawanku ya. Kita budidaya porang itu untuk pasti dengan harapan daunnya biar cepat hijau, biar hijau botol seperti ini. Tapi untuk pemakaian pupuknya berlebihan ataupun pestisida ataupun ya untuk untuk menghilangkan ataupun membasmi hama yang berlebihan pasti akan pasti akan kuning seperti itu. Pasti akan kuning ya, seperti video sebelumnya saya tadi seperti itu. Jadi kita nggak usah berlebihan untuk pemakaian obat ya untuk tanaman porang. Kalau berlebihan hasilnya kuning seperti video tadi sebelumnya itu. Begitu kawanku. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Budidaya porang itu sederhana sekali. Jadi nggak usah yang neko-neko lah begitu. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, untuk pemula ya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Oke, terima kasih. Laporan dari Porang Indonesia, channel Porang Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.